Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Politik Indonesia, di mana telah disusun oleh ketua kelompok yaitu saya sendiri, Tuti Karnita, kemudian ada Neti Anjerwati, Irwansyah, dan Batiar. Dan kelanjutannya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Neti Anjerwati. Kepada Saudari Neti Anjerwati, saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Neti Anjarwati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem. Pengertian sistem menurut Pamuji merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Sistem juga dapat diartikan sebagai kerjasama suatu kelompok yang saling berkaitan secara utuh. Apabila suatu bagian terganggu, maka bagian yang lain akan merasakan kendalanya. Namun, apabila terjadi kerjasama, maka akan tercipta hubungan yang sinergis yang kuat. Selanjutnya, pengertian sistem politik. Sistem politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan atau masyarakat atau negara. Ada beberapa definisi mengenai sistem politik, diantaranya di sini ada pengertian politik menurut Almond. Sistem politik adalah interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Yang selanjutnya ada pengertian. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan yaitu tentang sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia itu sistem politik yang diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia. Tujuannya upaya-upaya untuk mewujudkan pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritas di Indonesia. Sistem politik yang dianut adalah sistem politik demokrasi Pancasila, yakni sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Sistem politik Indonesia berdasar pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang 1945. Sistem politik Indonesia mengalami banyak perubahan setelah ada amandemen terhadap Undang-Undang 1945. Amandemen terakhir atas Undang-Undang 1945 dilakukan pada tahun 2002. Perbandingan sistem politik Indonesia sebelum amandemen dan sesudah amandemen Undang-Undang 1945 adalah sebagai berikut. Sistem politik Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang 1945, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal itu berarti bahwa kedaulatan berarti di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh MPR. Indonesia menganut sistem pemerintah presidensil, artinya presiden kedudukan sebagai kepala negara yang kepala pemerintahan. Undang-Undang 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggaraan negara, kewenangan, tugas, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara. Undang-Undang 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara. Baiklah, saya Tuti Karnita akan melanjutkan paparannya, yaitu masuk ke ciri-ciri umum sistem politik. Sistem politik menurut Almond memiliki 4 ciri-ciri, antara lain: yang pertama, mempunyai kebudayaan politik; yang kedua, menjalankan fungsi-fungsinya; yang ketiga, memiliki spesialisasi; dan yang keempat, merupakan sistem campuran. Kemudian, fungsi dari sistem politik. Sistem politik mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yaitu kapabilitas. Kapabilitas adalah kemampuan sistem politik dalam menjalankan fungsinya atau eksistensinya di lingkungan yang lebih luas. Kemudian ada fungsi konversi, yaitu menggambarkan kegiatan pengolahan input menjadi output mulai dari
penyampaian tuntutan, perangkuman tuntutan menjadi tindakan pembuatan aturan, kemudian pelaksanaan peraturan, dan menghakimi, lalu komunikasi. Baiklah, saya Tuti Karnita akan membacakan slide terakhir kami, yaitu kesimpulan. Dari materi presentasi yang telah dipaparkan, kami menarik kesimpulan bahwa sistem politik yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, di mana rakyat turut serta dalam politik dengan memiliki hak politik masing-masing sesuai dengan hak asasi manusia di Indonesia. Kenapa Indonesia tidak menganut sistem politik liberal, fasisme, dan komunisme? Itu semua dikarenakan Indonesia sebagai negara demokratis tidak cocok menganut sistem politik tersebut. Sekian hasil presentasi yang dapat kami berikan kepada saudara-saudari.